Halo, selamat malam adik-adik. Kembali lagi ke channel Papan Belajar. Di sini kita akan membahas soal tes CPNS dalam bentuk soal cerita. Di sini kita akan membuat kalimat matematika dari setiap soalnya dan mengerjakannya dengan cara cepat. Soal yang pertama, suatu pipa mempunyai 625 cabang. 625 cabang saluran air untuk memenuhi kebutuhan keluarga dalam satu minggu, yaitu totalnya 112.500 liter. Berapa rata-rata dipakai tiap keluarga dalam satu minggu? Nah, ini tinggal dibagi aja, karena asumsinya satu saluran adalah satu keluarga. Maka 112.500 per 625. Nah, ini kalau dibagi 25 menjadi 25. Ini dapat dibuat menjadi, kalau dibagi 25 menjadi 100 bagi 25 adalah 4. Nah, ini tinggal 125 bagi 25 adalah 5. Nolnya 2, berarti 4.500 bagi 25. Atau 45 kali 100 bagi 25. Ini kan 4. Jadi 45 kali 4 yaitu 22, 16, 180. Maka jawabnya adalah E. Soal yang kedua. Seorang siswa telah mengikuti tes sebanyak N kali dan memperoleh nilai rata-rata 80. Berapa nilai yang harus dia peroleh pada tes selanjutnya agar nilai rata-ratanya menjadi 82? Berarti total nilai sebelumnya adalah X. X dibagi N kali bagi N sama dengan 80. Maka total nilai sebelumnya adalah 80N. Oke, kemudian kan dia ikut ujian. Berarti total nilainya itu X itu tambah Y, ya. Ini nilai ujian yang baru bagi N tambah 1 sama dengan 82. Maka X tadi itu kan yaitu 80N. 80N tambah Y sama dengan 82N tambah 82. Maka Y sama dengan 82N bagi kurang 80N yaitu 2N tambah 82. Maka soal ini jawabnya adalah C. Soal nomor 3. Sindit memperoleh nilai 91, 88, 86, dan 78 untuk 4 mata pelajaran. Berapa nilai yang harus dia peroleh untuk mata pelajaran yang kelima agar nilai rata-ratanya menjadi 85. Berarti tujuan akhirnya kan adalah rata-rata 85. Oke, tujuan akhirnya adalah 85. Seperti itu. Nah, dari sini kita dapat surplus 6. Di sini dapat surplus 3. Di sini dapat surplus 1. Di sini adalah kurang 7. Oke. Maka ini kan bisa dicoret seperti ini. Nah, plus 3 artinya kita sudah ada tabungan 3. Untuk mendapatkan 85, maka 85 kurang 3 yaitu 82. Maka untuk soal ini jawabnya adalah D, 82. Oke, kita lanjut ke soal yang keempat. Sandi meninggalkan kota A pada pukul 6.15 ke kota B dan tiba di kota B pada pukul 9.45. Ini kota B. Oke. Jika ia mengendarai mobilnya dengan rata-rata kecepatan 60 km per jam. Oke. Dan beristirahat untuk makan selama 1 jam. Berapa jaraknya? Waktu yang dia pergunakan adalah 9.45 dikurang 6.15. Ini 30, yaitu 3 jam 30 menit. Dikurang waktu istirahat 1 jam. Maka waktu yang dia pergunakan dalam perjalanan saja, maksudnya mengendarai motor saja adalah 2 jam 30 menit. Jika setiap jamnya adalah 60 km per jam, maka jarak tempuhnya adalah 2 jam tambah 0,5 jam. Berarti 2 kali 60 tambah setengah kali 60. Ini adalah 120 tambah 30. 150. Maka jarak tempuhnya adalah C.
Soal yang kelima, seorang pedagang menjual barang dagangan dengan harga 80.000. Dan ketika dia sudah menjual 80.000 ini, dia sudah memperoleh laba 25% dari harga beli. Berapa harga belinya? Berarti harga belinya adalah, kita bilang adalah X. X tambah 1/4 X. Ya, ini adalah labanya. Berarti sama dengan harga jual. Seperti itu ya. 80.000. Maka X ini adalah 4/4, 5/4 X sama dengan 80.000. X adalah 80.000 kali 4 dibagi 5. Ini sama dengan bagi 5, 1, 36. 16.000 kali 4 yaitu 64.000. Maka jawabnya adalah C. Lanjut ke soal nomor 6. Suatu bejana mempunyai berbentuk silinder berisi sepertiganya. Kemudian ditambah air sebanyak 3 liter lagi, bejana itu menjadi setengahnya. Berapa liter kapasitas bejana itu? Berarti awalnya kan dia sepertiga X. Kemudian saat ditambah 3 liter air, dia menjadi setengah X. Berarti fullnya adalah X, seperti itu. Kedua ruas ini dapat kita kalikan 6. Sepertiga X kali 6 menjadi 2X tambah 18 sama dengan setengah X kali 6 yaitu 3X. Maka 18 sama dengan 3X kurang 2X sama dengan X. Maka untuk fullnya kapasitas bejana itu adalah, fullnya bejana ini adalah 18 liter. Maka jawabnya adalah B. Baik, kita lanjut ke soal nomor 7. Budi menempuh jarak 2/3 km dalam waktu 5 menit. Yang ditanya adalah berapa kecepatan rata-rata perjalanan Budi dalam 1 jam. Tapi soalnya ini mempunyai satuan kilometer. Mungkin yang ditanya adalah berapa jarak ketika perjalanannya adalah 1 jam. 1 jam itu adalah 60 menit. Oke. 5 ke 60 itu kali 12. Maka ini juga dapat kita kalikan 12 jarak tempuhnya. Berarti 2/3 km kali 12. 12 bagi 3 yaitu 4. 4 kali 2 yaitu 8 km. Maka perjalanan selama 1 jam adalah 8 km. Soal nomor 8. Seorang pekerja dibayar 8.000 per jam. Berarti rate-nya adalah 8.000 per jam. Jika dia bekerja dari 8 ke 16, tidak dibayar biaya tambahan. Tetapi ketika lebih dari situ, lebih dari 16, dia akan dikenakan dibayar tambahan. Insentifnya adalah 50% dari rate-nya dia. Berarti ketika jam kerjanya 8 ke 16, ini rate-nya tetap. Nah, rate tetap ini berarti 16 kurang 8 jam. Ini berarti 8 kali 8, 64.000 yang dia dapat pada hari itu. Normalnya. Tapi jika ia memperoleh 8.000 pada hari itu, pukul berapa dia pulang? Ini mungkin maksudnya 80.000. Berarti selisihnya adalah 80.000 kurang 64.000. Ini adalah 16.000. Maka dia dapat insentif 16.000. Nah, sementara untuk rate-nya dia ketika lebih dari jam 16 adalah 1 tambah 0,5, yaitu 50% tadi, yaitu 8.000 tambah 4.000. 0,5, 50% dari 8.000. Berarti 12.000. Seperti itu. Sementara insentifnya dia dapatnya adalah 16.000. Oke, dari insentif dia ini kita cari berapa menit dia bekerja.
dengan catatan 12.000 per 60 menitnya. Maka ini menjadi 16.000 bagi 12.000 kali 60 menit. Seperti itu. Ini bagi 12, 60 bagi 12 menjadi 5. 16 kali 5 adalah 80 menit. Maka dia sudah lembur sebanyak 80 menit. Atau ini setara dengan 1 jam 20 menit. 1 jam 20 menit. Maka dia pulang pada pukul 16 tambah 1 jam 20 menit, yaitu 17.20. Jawabnya adalah E. Oke, kita lanjut ke soal 9. Wibowo mengendarai sepeda selama 5 hari dengan total 426 km. Oke. Hari pertama adalah 90, hari kedua adalah 65, hari ketiga adalah 110, hari keempat adalah 95. Maka hari kelima adalah, oke, kita cari yang bisa dipasang-pasangkan. 90 dengan 110 itu adalah 200, 65 dengan 95, 95 tambah 5 adalah 100, menjadi 160. Maka totalnya ini adalah 360. Hari kelima adalah 426 tambah dikurang 360. Ini menjadi 6. 2 kurang 6 adalah 6. Oke, maka hari kelima adalah 66 km. Oke, lanjut ke soal ke-10. Soal yang terakhir. Jika tabung P tingginya 2 kali tabung Q, berarti TP sama dengan 2TQ dan jari-jarinya adalah setengah dari jari-jari Q. Berarti RP sama dengan setengah RQ. Maka yang ditanya adalah perbandingan volumenya. Berarti volume P banding volume Q. Rumus dari volume adalah setengah VR kuadrat T. Ini kan sama. Ini kan nanti juga sama. Maka yang harus kita bandingkan adalah R kuadrat T-nya. R-nya dapat kita ganti dari sini. Berarti setengah RQ kuadrat kali T. T-nya adalah 2T. Q sama dengan TQ kali RQ kuadrat. Seperti itu. Jadi ini adalah sebenarnya 1, ya kan? Cara kita membandingkan ini ke sini. Maka ini menjadi 1/4 kali 2. Ini yaitu setengah. Setengah banding 1. Dua sama-sama kita kali 2 menjadi 1 banding 2. Maka perbandingan volume P dan volume Q adalah 1 banding 2. Jawabnya adalah B. Baik adik-adik, berikut pembahasan dari soal CPNS, di mana kita mengkalimat matematikakan dari sebuah cerita. Yang harus adik lakukan adalah mencari cara tercepat untuk menyelesaikan soal tersebut. Baik, cukup sekian untuk soal kali ini. Jika adik-adik punya pertanyaan atau soal yang akan kita bahas bersama, silakan di chat di kolom komentar. Oke, sampai ketemu di soal-soal selanjutnya. Jangan menyerah dan selamat malam.